Kalau kita semua mengerti kebenaran ini, tidak ada orang Kristen yang hidupnya sembarangan. Karena kita tahu roh itu ada di dalam diri kita. Tidak ada satupun dari kita yang berkata, saya nggak bisa lepas rokok, Bu. Saya sudah coba berkali-kali tapi tidak bisa. Waktu engkau dengan kekuatanmu sendiri mencoba itu, tidak akan pernah mampu. Tapi ketika engkau libatkan Roh Kudus, Alkitab berkata Roh Kudus itu roh penolong yang akan menginsyafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Waktu kita punya Roh Kudus tegur kita waktu kita buat dosa. Saudara, orang yang hidup dalam kekudusan bukan berarti dia nggak pernah buat dosa. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan selalu akan ada kesadaran. Karena Roh Kudus akan mengingatkan dia. Nggak mungkin orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus sampai bisa membunuh. Kenapa saudara? Yesus berkata begini. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Karena pembunuhan itu berasal dari rasa benci. Tidak mungkin orang bisa bunuh kalau tidak ada rasa benci dalam hatinya. Makanya hari ini dengar baik. Kalau kau musuhan dengan mertuamu, engkau seorang pembunuh manusia. Kalau engkau bermusuhan dengan orang tuamu, engkau seorang pembunuh manusia. Kalau engkau bermusuhan dengan iparmu, kau pembunuh manusia. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, saudara. Iya, saya kalau lagi tidak enak sama suami, saya mau khotbah nih, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, tadi kamu tuh tidak enak loh sama suamimu. Saya WA suami saya, kalau lagi nggak bersamaan saya, aku minta maaf ya, ini aku mau khotbah loh. Roh Kudus ingetin, tadi saya sempat tidak enak sama kamu. Walaupun kadang dia balas, cuma gitu juga, biasa aja, keles. Loh, buat dia itu biasa, tapi kan Roh Kudus yang menegur kita tuh saudara. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau nggak mungkin bisa nyenyak tidur malam kalau engkau berantem suami istri. Dengar baik. Ada di sini yang berantem suami istri 3 hari 3 malam nggak omongan? Jangan angkat tangan, saya baptis ulang di Lapindo. Ya, Lapindo kalau nggak bisa juga di Laut Mati. Saudara loh, ayo ini kekristenan loh. Ini hal yang penting bagi kita. Karena tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Mau sehebat apapun pelayananmu, mau khotbah hebat, mau turun naik neraka 10 kali. Kalau kau benci dengan orang tuamu, keluargamu, mertuamu, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Bilang amin yang kenceng. Ini firman Tuhan. Kalau dalam perkara kecil saja kita tidak lulus, tidak ada apa-apanya ujian kita ini cuma dengan kepahitan, pengampunan. Itu masalah yang sangat kecil dibandingkan dengan ujian-ujian iman yang akan kita alami nanti, saudara. Ini serius saya ingatin, saudara. Jangan kau punya kepahitan loh ya. Itu benih pembunuhan. Kenapa orang bisa dirasuki iblis ambil pisau bunuh istrinya? Karena di sini dia sudah ditawan di dalam kebencian dan tidak bisa mengampuni, dendam. Ya, bahkan ketika sudah mati baru nangis. Kenapa aku melakukan hal ini? Dia tidak sadar, dia dirasuk oleh iblis. Makanya suami istri penting ya. Penting sekali kita minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Jangankan saya sama suami saya sering ribut, tapi kami ribut itu tidak berbuat dosa. Apa yang artinya Yesus bilang nggak buat dosa, saudara? Kalau kamu ribut, pertama jangan saling maki-maki. Ya, kalau kamu keluar kata-kata makian, itu kamu sudah berbuat dosa. Yang kedua, jangan biarkan amarahmu itu padam sampai matahari terbenam. Ya, ada yang berantem, tunggu dulu ya, ini matahari sudah sampai mana ya? Masih lama, jadi masih marah dulu lah, tunggu sampai dia terbenam. Ya, masih untung nggak dicabut nyawanya ya sampai matahari terbenam. Ngeri loh saudara. Ya, saya nggak berani tidur kalau saya jengkel sama suami saya. Saya takut tidur, mimpi dicekik kuntilanak.
Nggak bisa napas mati. Masuk neraka loh. Sia-sia pelayanan kita. Sia-sia semua yang kita lakukan. Karena itu Yesus berkata, kalau kau datang menghampiri rumah Tuhan, engkau mau kasih persembahan buat Tuhan. Entah itu persembahan nyanyian, pujian, atau uang. Ingatlah dahulu apa yang ada di hatimu. Kalau kau marah sama istrimu, kau marah sama iparmu, kau marah sama mertuamu, tinggalkan itu persembahanmu. Jangan kau nyanyi dulu, karena sia-sia ibadahmu. Apa gunanya Roh Kudus? Roh Kudus akan mengingatkan kita, saudara. Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus adalah Roh Allah. Dia bisa merasakan apa yang ada di hati Allah, dan itu akan diberitahukan kepada saudara dan saya. Kalau engkau punya Roh Kudus, nggak mungkinlah engkau masih bisa tenang hidup terikat dengan rokok, minuman keras, perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian. Saya lihat masih banyak orang homo yang betah duduk di gereja. Pulang dan pergi tidak pernah ada perubahan. Karena dia berkata, saya sudah dilahirkan dari dulu memang begini, tulang lunak. Bertobat ya. Tuhan gak pernah cipta tulang lunak. Yang Tuhan cipta laki-laki dan perempuan. Ya. Jangan kau berkedok di balik takdir. Alkitab berkata, dari Tuhan semua yang terbaik. Pemberian yang terbaik itu datang dari Allah. Kalau ada yang melenceng, itu karena setan. Saya layani ke orang homo. Ya, Bu, saya homo, Bu. Saya dengar khotbah Ibu. Saya nggak mau masuk neraka, Bu. Bu, saya mau bertobat, Bu. Bagaimana saya memulainya? Berdiri depan cermin. Namamu siapa? Bambang. Nama Bambang, ya. Kok bisa loh tulang lunak? Perkatakan di depan cermin, bilang, Bambang, engkau diciptakan sebagai seorang laki-laki. Roh homo, banci, tulang lunak keluar dalam nama Yesus. Tengking dirimu sendiri. Dia mengalami kelepasan. Satu saat dia telepon saya, Bu, saya sudah lakukan itu. Tapi kenapa ya setiap kali saya lakukan tuh saya pengen muntah. Bagus, terusin. Itu namanya setannya mau keluar dari badanmu karena dia tahu kau sudah tidak sejahtera. Ya, siapa yang bisa usir maling dari rumah kita? Ya kita lah. Amin. Ya. Kita yang bisa mengusir setan dari rumah kita sendiri. Saya bilang saya hanya hamba Tuhan. Kalau orangnya berjaga-jaga, ya, maka setan tuh pergi, dia udah nggak diterima di sini. Saudara, engkau yang terikat dengan rokok, tengking dirimu dalam nama Yesus. Rokok keluar dari tubuhku dalam nama Yesus. Roh rokok, perkatakan. Apa yang mengikat hidup kita hari ini? Engkau harus mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak main-main, hanya orang yang hidup kudus. Ya. Dan akhirnya dia dilepaskan, saudara. Dia muntah-muntah sendiri. Tidak apa-apa, saya bilang terus, tengking, terus. Ya, terakhir dia WA, Bu, puji Tuhan, saya sudah menikah. Saya bilang, oh iya, sama siapa? Cewek atau cowok? Saya takut, menikah ini sih, menikah, tapi kan ada ya. Puji Tuhan, ibu saya nikah sama perempuan. Oh haleluya, 12 kali. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian sanggup melepaskan engkau, saudara, dari semua ikatan-ikatan dosa. Yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Mari buka bersama, saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Baca 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, di rumah Bapakku apa? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So sweet nggak Tuhan Yesus?
Dia pengen terus berada bersama-sama dengan kita, saudara, amin. Dia bilang di rumah Bapakku itu banyak tempat. Pertanyaannya saudara, apa hal yang paling menakutkan dalam hidup manusia? Ada yang tahu? Apa yang paling menakutkan manusia? Kematian. Ya, kematian. Semua orang tuh rata-rata takut mati. Ada di sini yang sudah siap mati? Saya tidak tanya yang sudah mau mati. Saya tanya yang sudah siap mati. Karena saudara siap atau tidak, yang namanya kematian pasti datang. Tidak penting kapan waktunya. Yang penting kita siap. Menyiapkan kematian bukan saudara beli lubang kubur di kuburan mahal. Di Jakarta banyak begitu. Saya diundang, ya datang ke pemakaman mahal saudara tempat itu. Lalu ada satu ibu bilang, Bu, saya sudah punya loh di sini kapling keluarga, 5 lubang saya beli. Anak saya 3, saya dan suami istri 5 lubang. Jadi saya langsung spontan tanya, oh iya ya Bu, jadi kapan masuk Bu? Marah dia saudara. Ibu Dewi jangan bilang begitu. Orang kalau sudah beli lubang berarti siap. Nah, yang aneh kan ibu belum siap masuk lubang kubur, kenapa sudah beli kubur? Harganya 1 M. Yang dekat di atas itu Bu, itu harganya yang paling mahal 1 M. Saya bilang, langsung surga ya Bu? Kagak sih. Oh, saya pikir langsung surga. Kalau ada saya juga mau, walaupun nyicil 15 tahun. Ternyata kagak saudara. Saudara, menyiapkan kematian bukan kita beli ke liang kubur. Hidup ini loh. Tapi kita percaya satu hal, Yesus menjamin. Yesus satu-satunya Tuhan yang menjamin. Dia bilang, aku pergi duluan ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku tuh banyak tempat. Saya tadi cerita, teman saya orang Amerika. Dia ajak kami ke Amerika, ya saya pelayanan sekalian jalan-jalan saudara. Itu dia berangkat, dia waktu itu ada di Indonesia. Dia pulang duluan, padahal perbedaan keberangkatan kami hanya beberapa hari. Saya bilang gini, Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu pulang duluan? Kenapa kita tiketnya nggak bareng-bareng aja? Kan seru gitu loh, kita terbang bareng-bareng ke Amerika berempat. Dia jawab gini, jangan Bu, memang saya sengaja bikin begitu. Kenapa? Saya pulang duluan, saya mau atur kedatangan ibu di sana. Saya siapkan semua tempat, saya siapkan kebutuhannya ibu, supaya ibu bapak datang itu semua sudah siap. Saya senang loh mendengar itu loh, itu cuma perkataan seorang manusia. Lah bagaimana kalau Yesus yang ngomong, dia bilang, aku pergi duluan untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Semua kisah dalam Alkitab ini bukan cerita dongeng. Kalau ada yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan, urusannya dia. Kemarin di Israel kami pergi ke gereja, ya, tempat di mana dipercaya sebagai tempat naiknya Tuhan Yesus ke surga. Tapi sekarang sudah jadi masjid. Ya, karena sudah diambil alih. Tapi di situ ada satu batu yang dipercaya, disitulah tapak kaki Yesus ketika dia naik ke surga. Kenapa ada tempat-tempat bersejarah di Israel yang ditentukan sebagai sebuah tempat? Itu bukan hanya karangan orang yang bicara. Tapi karena ada saksi mata, ada sejarah yang mencatat, dan memang berdasarkan penelitian. Kalau saudara pergi ke satu gereja yang namanya Gereja Segala Bangsa, di situ ada satu pohon zaitun. Pohon itu konon ya dari zamannya Tuhan Yesus, sudah ribuan tahun. Akarnya besar sekali. Tapi ranting-rantingnya itu memang kecil-kecil, tidak sebesar batangnya. Saya bertanya ya kepada orang Israel yang memberi penjelasan. Dari mana kamu tahu bahwa pohon ini adalah pohon yang dari zaman Tuhan Yesus?
Dia berkata, kami tidak akan sembarang Bu menentukan pohon itu ribuan tahun. Ada yang namanya penelitian, dan itu kayaknya memakai karbon 14. Itu yang dipakai para ahli untuk menentukan, oh ini fosil mumi berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Ya, dan itu diteliti di Taman Getsemani itu memang ada beberapa pohon yang itu usianya sudah ribuan tahun. Dan pohon zaitun memang terkenal sebagai pohon yang susah untuk mati, saudara. Walaupun dia tinggal akar, kalau kena air itu dia bisa tumbuh lagi tunas. Makanya Alkitab bilang kita ini seperti pohon zaitun. Nah, Yesus itu terangkat naik ke surga. Waktu saya kemarin ada di situ, saya tuh berpikir ya, bayangkan ya, Yesus benar-benar pernah ada loh di sini. Dan dia terangkat naik ke surga, ditutupi awan, itu disaksikan oleh banyak orang. Dan sejarah mencatat itu, saudara. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar apa makna dari kenaikan Kristus ke surga buat setiap kita orang yang percaya. Yang pertama, saudara, kenaikan Kristus memberikan sebuah keyakinan pasti kepada kita bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar-benar bagi setiap umat manusia. Ya, dia Tuhan yang lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Ini cukup memberikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa Yesus Tuhan. Tidak semua saudara yang duduk di kursi gereja ini hari ini benar-benar yakin akan Tuhan. Banyak yang hanya beragama Kristen, tapi yang yakin itu bisa dihitung dengan jari. Tidak semua orang Kristen duduk di gereja mereka meyakini Tuhan dan kuasanya. Iya. Kemarin saya ketemu satu orang bapak. Kami ada yang mau kami bicarakan, lalu kami ketemu orang yang harusnya ketemu saya nggak bisa. Dia bilang, Bu, saya wakilkan ya. Kami ngobrol, tapi saya lihat mukanya bapak ini sih dari tampangnya Kristen. Muka-muka orang Kristen. Cuma saya bilang sama suami saya begini, kalau dia Kristen, kenapa dia nggak kenal Debbie Basir ya? Maaf ya, bukannya saya sombong ya, tapi agak-agak. Lo bener nggak saudara? Lo kita nih ketemu orang, ya, saya ketemu orang di mall, di pasar, ya, waktu saya lagi ada di sekolah Alkitab, saya di Kopeng. Saya pergi ke pasar, itu di pasarnya itu di kampung Pungpung. Saya berdiri di pinggir jalan. Ada orang naik motor suami istri. Lewati saya terus gini, persis banget sama Bu Dedi ya. Saya ketawa saudara. Mereka ngeliatin terus persis lu ya. Ya berarti kan dia tahu toh. Jadi agak heran ya, kemarin lagi makan di restoran ada ibu-ibu pakai jilbab. Ibu salaman, oh ibu kenal saya ya? Iya, kan sering muncul di TikTok. Ya, terus saya tanya, nggak mau foto? Enggak Bu, nggak mau foto dia. Padahal saya yang mau foto loh sama dia ya. Tapi ini mukanya Kristen, kok nggak kenal saya? Penasaran saya tanya sama dia. Pak, Bapak Kristen? Dia jawab, dulu, sebelum menikah. Saya ini dulu pelayanan Bu, guru sekolah minggu. Saya tuh dulu ngantar-ngantar orang-orang yang mau doa puasa di gereja. Saya jemputi orang-orang tua untuk ikut ibadah. Oh, terus sekarang sejak saya menikah, saya nggak Kristen lagi. Saya ikut agama istri. Terus saya tuh mau sedih, mau marah, tapi nggak jadi. Karena saya tahu, saya bilang, oh Bapak ini dulu beragama Kristen, tapi tidak punya keyakinan kalau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mengerti maksud saya? Banyak orang duduk di gereja, agamanya Kristen, tapi belum tentu dia punya keyakinan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau saya dengar orang pindah agama karena jodoh, karena pekerjaan, saya sih santai aja. Dia orang Kristen,
yang belum mengalami Tuhan Yesus. Nggak usah bingung, ya banyak yang begitu. Tapi yang penting pastikan di hari ini tidak ada yang begitu. Lihat kanan kirimu, tanya, kau yakin enggak? Kalau enggak yakin suruh keluar. Salah server dia. Kalau Anda percaya kepada Allah, Alkitab berkata, siapa yang berpaling kepada Tuhan, engkau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengimani Dia. Tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Alami Tuhan. Yakinkan dirimu, aku tuh percaya. Ini penting, saudara. Kita ngapain jalan sama orang yang tidak pasti, benar nggak? Kita berbisnis sama orang, jadi gimana? Nanti kita kalau jalan bisnis jadi. Lah pembagian keuntungannya gimana? Ya belum pasti ya. Ya mohlah aku, benar nggak? Ngapain kita jalan sama orang kayak begitu? Kita nanti ketemunya kapan? Ya kalau jadi minggu depan. Minggu depan kenapa nggak jadi? Nanti minggu depan lagi. Saudara mau bisnis sama orang yang nggak pasti begini? Nggak mau lah. Anak-anak muda, kau kalau pacaran sama yang pasti-pasti aja, amin. Kalau yang nggak pasti nggak usah, ya. Apalagi gantung, sukanya PHP. Jangan berani, jangan pacaran sama orang kayak begitu. Buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang pulsa. Ya, cari yang pasti-pasti aja. Karena memang manusia itu membutuhkan kepastian. Ya udah jalan bareng, kita nikahnya kapan ya? Belum tahu. Apalagi dibilang nanti ya terserah ya, nanti ya kita ngalir aja. Lu pikir nih air? Ngalir-ngalir ya. Udah korban perasaan. Makanya saya bilang sama anak muda, buka mata lebar-lebar. Kalau belum yakin dia jodohmu, ndak usah. Lebih baik berdoa. Amin. Ya, berdoa dulu. Banyak orang tuh sekarang nikah karena sudah kecelakaan. Udah terlanjur Bu melakukan hubungan. Daripada ndak nikah bagaimana ya? Itu kesalahan kenapa sekarang banyak perceraian terjadi di dalam kalangan Kristen. Karena menikahnya tidak yakin. Cuma karena sudah terlanjur berhubungan seks. Dengar anak-anak muda. Buka mata lebar-lebar. Ya jangan sampai hidup kita dimasuk dalam jebakan setan. Melihat keadaan zaman sekarang, kemarin baca berita, suami bunuh istri. Bayangkan anaknya masih 3 bulan. Iya, kronologisnya istrinya lagi tidur jam 4 katanya mengigau. Kayaknya mengigaunya suaminya cemburu. Lagi tidur ditikam pakai pisau di mata, di kepala sampai meninggal. Saya melihat saudara bagaimana orang hidup sampai seperti ini. Ya, makanya penting sebelum menikah. Kenali dulu calon pasanganmu. Heran ya, mau urusin diminta surat keterangan waras. Kenapa menikah nggak minta surat keterangan waras? Amin. Pak Michael masukin dalam salah satu syarat gereja. Minta surat keterangan tidak gangguan jiwa. Ya, banyak orang setelah menikah baru ketahuan gangguan jiwa, saudara. Makanya saya kalau ada yang konseling, Bu, saya pacaran, Bu. Kemarin ditampar, putus dalam nama Yesus, putus. Ya, nggak mau, Bu, sudah terlanjur cinta. Makan tuh cinta. Kalau kau menikah sama dia, jangan kau konseling sama saya. Nggak mau saya. Ya, bikin repot yang begini-begini ini. Sudah tahu dari awalnya itu buruk, kenapa diterusin? Nanti banyak masalah cari pendeta. Lu pikir pendeta kurang kerjaan? Saya mending urus gereja-gereja di desa sana daripada urus orang di kota yang masalahnya terlalu banyak. Cuma gara-gara tidak mengerti kehendak Tuhan. Yakin saudara. Yesus memberikan sebuah keyakinan. Makanya dikatakan, negara itu menjamin hak penduduknya untuk memeluk sebuah keyakinan. Jangan hanya beragama, tapi yakinlah bahwa Tuhanmu itu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ada ajaran baru muncul,
bisa selamat tanpa lewat Yesus. Yang penting kita melakukan perbuatan baik. Alkitab berkata, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Mau saudara berbuat baik seperti apa? Kalau kau tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Mari kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang namanya keyakinan itu tidak gampang, saudara. Untuk dibangun itu tidak mudah. Contoh siapa? Thomas. Thomas itu dimuridkan Tuhan Yesus 3 tahun loh. Thomas ikuti terus kemana Yesus pergi. Dia dengar ajarannya Yesus. Dia dengar semua apa yang Yesus sampaikan, kebenaran tentang kerajaan Allah. Tapi saudara, kita tahu Thomas kan, dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Bahkan ketika Lazarus mati, Yesus bilang sama murid-muridnya, marilah kita pergi ke Betania, karena aku akan membangkitkan Lazarus. Thomas yang langsung nyeletuk, apa? Betania itu tempat yang paling benci sama Yesus, karena itu kampung halamannya Maria. Mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka menolak Yesus itu Mesias. Jadi kata Thomas gini, ya udah, ayo kita pulang ke Betania, biar kita mati rame-rame di situ. Menyusul Lazarus mati. Ini perkataan yang sangat mengejek loh. Benar nggak saudara? Ya, kamu ikut Yesus, kamu dengar pengajaran Yesus, tapi kamu tidak percaya. Tapi tetap ikut. Untung bukan saya waktu itu. Kalau sampai Thomas jadi murid saya, terus dia ngomong begitu sama saya langsung bilang, coret dia dari member. Ya itu saya, untung Tuhan Yesus toh. Ya udah ikuti tapi nggak percaya. Ternyata waktu 3 tahun tidak membuat Thomas cukup untuk dimuridkan. Yang kedua, yang muridkan Thomas itu bukan Michael Gunawan loh, bukan loh. Yang muridkan itu bukan Debbie Basir. Siapa yang muridkan? Yesus loh. Kalau sampai dia tidak percaya, berarti siapa yang gagal? Yang gagal siapa? Yesus atau Thomas? Yesus nggak pernah gagal. Tapi Thomas gagal karena dia tidak meyakinkan dirinya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Saudara, keadaan akan mencoba membuyarkan imanmu ketika engkau melihat ekspektasi waktu Yesus digantung di kayu salib. Saat itu juga Thomas bilang, berarti salah yang kita dengar selama ini. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Ternyata waktu 3 tahun tidak membuat Thomas cukup mengerti akan perkataan-perkataan ilahi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya sebagian murid masih bertanya, kapan engkau pulihkan Israel? Karena mereka merasa Yesus datang akan menjadi raja atas Israel. Lalu mereka semua menjadi anggota dewan. Dapat tunjangan banyak, lumayan toh. Mereka kecewa, saudara. Hari-hari ini banyak hal yang dapat membuat iman kita, saudara, gugur. Tapi saya berdoa, dengan peristiwa kenaikan, kita bersyukur di kalender pun tulisannya, kenaikan apa? Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, itu membawa yang pertama keyakinan. Yang kedua, saudara, kenaikan Yesus ke surga membawa sebuah janji, saudara. Dia bilang nanti kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi anak Allah. Saudara, Yesus berkata, lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu nggak datang. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Allah sendiri yang akan memberikan kita kuasa untuk mampu menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, apa yang akan terjadi, saudara? Ya, kita lihat di sana Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11.
Roma pasal 8 ayat 10 sampai ayat 11 berkata begini, dibaca 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, saya ingin membuka semua pemikiran kita. Saudara, tolong renungkan ayat ini berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam diri saudara dan saya. Menurut saudara, wow gak itu? Saudara sudah mengikut Tuhan yang benar. Dia menjamin keselamatan kita. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai pada hidup yang akan datang. Karena kenapa saudara? Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya loh. Dunia ini hanya sementara. Ini adalah persinggahan. Ada satu tempat kediaman surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Dan itu di surga. Satu kali saya naik pesawat ke Kalimantan bersebelahan dengan seorang ibu. Bu, mau permen? Saya bilang gitu. Oh iya mau bu. Ibu mau kemana? Sama kayak ibu. Mau kemana? Kalimantan. Oh iya sama. Dia tanya. Waktu itu dia panggil Mbak kerja di mana Mbak? Saya bilang, coba ibu tebak saya kerja di mana? Kayaknya mbaknya sekretaris ya. Dalam hati saya, ini ibu ngejek sih. Ngejek ya. Body saya begini dibilang sekretaris saudara. Sekretaris itu kan identik sama yang langsing ya. Rambutnya panjang, cantik, manis begitu ya. Kayak saya dibilang sekretaris. Ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bangga ya begini ya. Jangan kurus-kurus saudara ya. Kayak gembala saudara Pak Michael ini. Maaf ya, maaf. Menurut saudara lebih ganteng kurus atau yang dulu? Pak dulu loh. Dulu loh Pak, apa saya bilang? Iya kan Pak? Jangan terlihat kayak orang gak pernah makan-makan ya Pak. Kita mau sehat oke Pak, tapi jangan kekurusan. Anak-anak muda saya mau tanya, Pak Michael gantengan yang dulu apa yang kurus ini? Dulu Pak, dulu ya Pak. Nggak percaya loh, sampai saya harus tanya depan jemaat nih. 3 kali saya khotbah, 3 kali saya tanya Pak, biar Bapak yakin ya. Saya lihat Pak Michael, kenapa kurus begitu ya, kayak orang penyakitan. Maaf ya Pak, maaf, saya omongannya to the point ya Pak, daripada saya main belakang toh, enak begini toh. Iya, lebih bagus yang dulu ya saudara. Oh, jangan kurus-kurus loh Pak, kelihatan menderita. Kasihan jemaat yang dipikir itu, jemaatnya kenapa Michael jadi kurus begitu ya sejak jadi gembala GSJS ya. Jangan loh Pak, jangan ya, please Pak. Kembali ke cerita awal ya. Saya dibilang sekretaris saudara. Saya bilang, oh bukan Bu, saya bukan sekretaris, saya marketing. Oh marketing. Iya, marketing apa Bu? Perumahan Bu, tapi perumahannya mewah, wah. Oh iya, di mana Bu? Di surga. Langsung ibu gini, ya Allah. Tadinya saya mau pesen Bu, tapi enggak jadi. Soalnya ibu ngomongin di surga. Loh iya. Saya bilang, Bu, banyak orang tidak mau mempersiapkan diri akan kehidupan yang sesungguhnya. Ibu tahu, hidup kita ini bukan sekarang ini Bu. Kayak begini Bu, kita naik pesawat. Saya bilang, kalau sesuatu terjadi dengan pesawat ini, lalu kita mati, ibu yakin gak masuk surga? Dia bilang gini, ya Allah, jangan tanya begitu ya Bu, amit-amit. Ya, memang tempat penginjilan yang paling ampuh itu di atas pesawat. Apalagi kalau diumumkan, para penumpang kita sedang masuk dalam cuaca buruk. Kenakan sabuk pengaman, nah itu cocok.
Jadi ibu kalau mati masuk surga atau neraka? Takut langsung dia. Saudara, ini penting saya harus sampaikan. Yesus sudah pergi menyediakan tempat. Sudahkah kita ini bersiap? Kenapa? Karena maaf saya mau bilang, tidak semua orang Kristen bisa masuk dan menempati tempat yang sudah Yesus sediakan. Maaf, saudara pergi lihat perumahan di Citraland, masih ada yang kosong toh? Coba saudara masuk bawa tempat tidur, kulkas, masuk sana, masuk. Maka security akan datang dan tanya, kenapa kau tinggal di sini? Ya saya mau aja, ini kan perumahan. Maaf ya, yang masuk di sini ada syarat dan ketentuan. Ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Lalu siapa yang bisa masuk ke sana? Kalau cuma orang Kristen yang beragama Kristen, KTP-mu Kristen, maaf. Kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, cuma KTP-mu yang terangkat ke surga. Orangnya tinggal, loh kok KTP-ku naik? Terdengar suara dari surga, iya karena yang Kristen hanya KTP-mu. Begitu. Coba kita lihat saudara ya, kalau nggak percaya. Syaratnya itu apa syaratnya? Jangan bermain-main dengan iman saudara. Pegang teguh dan pegang kuat-kuat. Kita baca bersama 1 Tesalonika ya. 1 Petrus dulu, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi ya, 1 Petrus pasal yang 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Dan apa saudara dikatakan di sana? Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di sana firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maaf, melihat Tuhan aja tidak bisa, apalagi tinggal bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi saudara pastikan hidup kita hari-hari ini di dalam kekudusan, buang semua dosa yang menghalangi kita supaya kita memenuhi syarat dan ketentuan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saya undang para imam musik maju ke depan, saudara. Kita tidak tahu kita matinya kapan. Yang muda jangan melirik sama yang rambut putih, terus kau bilang dalam hatimu kayaknya dia duluan. Tua bukan syarat untuk mati. Sakit juga bukan syarat untuk mati. Ada orang sehat-sehat mati. Ada yang sakit setengah mati tapi tidak mati. Mari kita mau berkata hari ini, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memampukan aku hari ini. Biar Roh Kudus-Mu melepaskan aku dari segala ikatan dosa. Kenaikan-Mu itu memberikan jaminan bagi kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Tapi kami mau memenuhi syarat firman Tuhan untuk kami boleh masuk. Bangkit berdiri bersama. Minta Roh Kudus penuhi hidup kita hari ini. Katakan di hadapan Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu.
Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan, gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan, nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji, Yesus. Lebih
tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,